Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang polymorphism ya di materi pemrograman ini ya yang saya dapatkan. Nah, polymorphism itu apa? Kita langsung saja dibahas ya. Polymorphism itu apa? Polymorphism itu istilahnya kita baca di sini aja. Istilah itu polymorphism merupakan satu prinsip dalam OOP ya, Object Oriented Programming. Poly yang artinya banyak, sedangkan morph yang berarti bentuk. Nah, makanya dinamakan dengan polymorphism ataupun banyak bentuk, istilahnya seperti itu. Nah, maksudnya banyak bentuk tuh apa? Nah, nanti kita coba lihat contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada lagi dibagi lagi ya, ada static dan juga dynamic. Nah, yang di sini ya nanti kita akan coba tentang function for loading. Yang ini tidak akan saya coba ya, karena ini udah pasti bakalan di luar batas dari apa yang kita pelajarin di kampus ya. Dan ini juga akan kita coba lagi nanti. Nah, bedanya dari static dan dynamic itu apa? Nah, di sini sudah jelas ya di nama lainnya juga, yaitu compile time dan juga runtime. Nah, static pada intinya apapun polymorphism yang tersusun ataupun terbentuk pada saat dia melakukan compile, nah itulah dinamakan dengan static polymorphism. Ketika dia sudah memiliki konsepnya itu secara compile time, itu sebenarnya static polymorphism. Nah, sedangkan yang dynamic itu apapun ya, nanti istilahnya yang penting apapun yang berjalan ataupun program apapun yang nantinya berjalan kemudian itu menghasilkan suatu polymorphism, nah itu disebut dengan dynamic polymorphism. Nah, mungkin di sini agak bingung ya. Kita nanti coba lihat di sini. Saya coba lihat contoh. Di sini aja. Kita coba lihat contoh di dosennya aja. Ya, di sini namanya saya tidak akan ngoding ya. Nanti lihat nanti aja lah. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini dia bikin kelas, oke. Mana nih? Oke, ini masih biasa ya, belum statik ya. Masih biasa, belum statik. Nah, ini. Ya, oke. Begini teman-teman ya. Yang ini sudah bisa dikatakan dengan static polymorphism ya. Nah, kok gitu sih gitu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya bahwasanya yang static itu compile time ya. Nah, ini teman-teman, ketika dia di compile ya, ini kita anggap ini sebuah kontrak ya, ya, yang kontraknya itu sudah terselesaikan ketika dia di compile gitu. Nah, ini tuh udah ditulis nih. Nah, ketika kita ingin manggil gitu, kita ingin tinggal panggil aja. Nah, tinggal langsung panggil aja. Di sini seharusnya nanti dari sini anggap saja sini tidak pakai virtual ya, dan dia akan menjalankan semuanya. Nah, itu nanti disebut dengan static polymorphism ya, karena pada saat kita sudah manggil, kita ingin manggil bentuk-bentuk lainnya, dia tidak berjalan secara runtime tapi sudah ada di compile time-nya. Jadi pas ada di compile itu ini sudah ada, tinggal dipanggil aja, tidak diproses lagi untuk pengecekan. Nah, berbeda dengan mana ya? Nah, berbeda dengan ini. Ini kita bikin kelas mobilio ya, bla bla bla. Nah, di sini ini kita lihat ini kan merujuk ke car ya, parentnya car yang ini tadi, car. Nah, di sini ada static binding, nanti kita nggak kita bahas lah ya. Nah, di sini dia melakukan override terhadap start engine. Ya, start engine, lalu dia ada lock the door lagi. Ya. Nah, di sini ada langsung di sini bisa dilihat ada dua jenis polymorphism lah. Yang ini ya, ini secara keseluruhan ini sudah merupakan dynamic polymorphism bagi si car ya. Sedangkan yang ini static polymorphism sebagai mobilio. Nah, ketika ini dipanggil, ini sebenarnya static. Kenapa? Karena ini itu kan sudah dilakukan di compile time. Pas ada di compile ini sudah ada.
Nah, udah dapet datanya lah gitu. Kontraknya tuh udah ada di dia, udah ada di Mobilio. Nah, sedangkan kalau kita ingin menjalankan start engine, kita perlu melakukan pemanggilan lagi atau melakukan pengecekan kontrak lagi terhadap si car. Nah, pasal kita melakukan pengecekan kontrak tersebut, itu dinamakan dengan runtime, teman-teman. Kadang dia melakukan pengecekan terhadap si car itu secara runtime atau secara program yang sedang berjalan. Nah, itulah dinamakan dengan dynamic polymorphism, teman-teman. Ya, ini semoga paham. Nah, ini sih kita bisa lihat di sini ya. Ini kita abaikan. Nah, sini lihat di sini pakai car karena kan Mobilio ini sama dengan car ya, parentnya car. Mobilio, kemudian ini start engine. Nah, di start engine ini dia manggil nih di Mobilio nih. Di sini nih. Nah, oh ternyata start engine ini dia override. Oh, dynamic polymorphism nih. Tolong cek dong, ada nggak di car data yang lain misalkan mau misalkan manggil metode yang sama dari parentnya, bisa di sini. Nah, yang proses ini itu dynamic polymorphism. Kemudian ada lagi nih di sini. Kok nyempil lock the door ini dari mana? Oh, bukan punya si car, tapi punya si Mobilio. Dan dia bersifatnya private. Biasanya kalau private ini tuh dia sudah di compile time, teman-teman. Nah, makanya di sini ada static polymorphism. Jadi di sini ada dua jenis. Nah, oke. Ini apa lagi nih? Oh, apa nih? Mesin. Oh, oke lah. Ini sama saja lah ya. Oh, oke. Oh iya, kita belum coba overloading ya. Oke. Overloading tuh bagaimana? Nah, overriding ya ini ya. Di overriding itu dia istilahnya membuat kontrak baru di atas sebuah kontrak. Istilahnya seperti itulah, istilah sederhana yang saya bikin lah ya. Karena ini kan override, dia bikin kontrak start engine di atas start engine punyanya si car. Sederhananya seperti itulah kalau dari saya ya. Nah, kita masuk ke tadi overloading. Nah, overloading itu sih ada contohnya sih. Kalau di C# ini bisa. Bahasa pemrograman lain itu kayaknya tergantung sih. Nah, ini bisa. Tapi konsepnya sama. Kita coba aja lah ya. Bisa nggak sih berjalan misalkan. Kita coba aja npm overloading. Ya gitulah. Using system namespace overloading kelas program aja langsung lah ya, kita langsung saja gak usah deh. Kalkulator gitu ya. Nah, di sini tekannya public integer tambah integer A, integer B. Return A tambah B. Public double tambah integer A bisa biar beda integer C, integer D, integer A, B, C, D, E. Nah, ini misalkan ya sama aja lah ya. Nah, ini kelas program atau langsung gak apa deh, kelas program public static void main string kalkulator new calculator console write line KL tambah kita jalankan
CSC overloading apa nih? Oh ya, sorry. C tambah D tambah E. Sorry teman-teman. Oke, bisa clear dulu. Clear mono overloading .x. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, dia tetap berjalan ya, walaupun tipe returnnya berbeda ya, dan banyak dari parameternya juga berbeda. Nah, di sini ini disebut dengan overloading teman-teman. Ya, dia berbeda dengan override ya, yang tadi membutuhkan virtual kemudian kita override. Tapi di sini dia bisa langsung seperti ini. Nah, ini disamakan dengan overloading. Kalau kalian belum tahu yang overloading, nah ini overloading, dan dia ya shifternya statik kan, karena dia udah ada langsung nih di pas di compile nih, udah nggak perlu lagi pengecekan lagi kan, udah di compile, oh langsung aja udah tahu dia, nggak perlu cek lagi secara runtime. Nah, ini bisa nih, kalian mau tambah lagi juga bisa sih. Coba kita tambah lagi aja. Apa ini, ada float gak sih ya? Oh ada. Ini saya nggak tahu sih ada float apa enggak. Saya capek ini aja, integer E, A, B, C, D, E, F tambah F. Kita bikin lagi nih. CSC mono overloading. Aduh, salah. Nah, tuh bisa ya teman-teman. Jadi bisa banyak. Oke, mungkin itu saja sih. Nanti kalau ternyata ada yang kurang jelas ya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan coba saya jelaskan lagi di mana bingungnya sampai paham ya. Pada intinya sih itulah, kita bikin kesimpulan lagi aja lah. Jadi polymorphism itu suatu konsep dalam OOP yang mana konsepnya itu artinya banyak bentuk ya, bisa dibilang kayak gitu, banyak bentuk ya, entah dari itu fungsi-fungsinya yang tadi banyak bentuk itu, dari ada yang cek ada yang cek bahan bakar, radiator dan akselerator misalkan segala macam ya, kayak gitu ya. Dan dia bakalan ada statik dan dynamic. Nah, ini kalau dari Google tuh ada ya, ini pada umumnya kalian cukup tahu dua ini aja, pahamin dua ini aja, statik dan dynamic. Yang ini bisa sekali jalan sama belajar yang lain lah, tapi yang paling penting sih dua ini untuk materi kita. Nah, di sini kalau kalian lihat bakalan banyak lagi jenis-jenisnya nih. Nah, statik atau early bending ya, gini-gini nih. Ini nama lain juga sih, tapi sama saja. Apalagi nih, mana nih? Oh, tapi secara gambar umum ada compile time nih. Nah, ini kan ada lagi nih tambahan ya. Jadi tapi ya paling penting yang dua atasnya itu aja, dari polymorphism sampai ke sini. Oke, mungkin nampaknya itu saja dari saya. Oke, itu saja. Saudara saya, silakan dilanjutkan kegiatan kalian, silakan dilanjutkan pelajaran kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.